Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang manajemen project information teknologi. Oke, di sini ada terminologi di mana manajemen proyek aplikasi, pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya di sini ada manajemen personal, produk, dan proses. Jadi untuk manajemen proyek, perangkat lunak mengatur 4 hal penting, yaitu ada personal, terus masalah atau problem yang berkaitan dengan produk, terus proses, dan yang terakhir proyek tambahan tapi sangat penting. Lalu masuk di 4 hal yang berurutan, mulai dari yang paling penting, yaitu personal mendapat tempat paling penting karena tanpa personal yang baik dan tempat 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya itu kategori personal yaitu ada 5. Di sini ada manajer senior, manajer proyek atau teknik atau pemimpin tim, praktisi, klien, dan pengguna PL. Selanjutnya itu pemimpin tim. Pemimpin tim dalam proyek itu PL ini yaitu manajer proyek. Seorang pemimpin harus mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Lalu seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan. Lalu selanjutnya itu kemampuan yang harus dilakukan pemimpin, yaitu mampu memotivasi anggotanya, mampu berorganisasi dengan orang-orang lain, mampu mendorong mengeluarkan ide-ide baru untuk proyeknya, mencari penyelesaian masalah kalau ada problem dalam proyeknya, lalu mampu menjadi manajer yang baik, mampu menghargai pekerjaan, dan mampu mengenali tim. Project manager yaitu individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajemen proyek dan sebuah sumber daya, biaya, staf, waktu, dan kualitas. Itu semua pekerjaan atau yang ditangani oleh project manajernya. Lalu masalah berkaitan dengan produk. Masalah yaitu sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal. Oleh karena itu kita harus mengganti masalah pada awal mulainya sebuah proyek. Lalu ruang lingkup masalah yaitu ada konteks, tujuan informasi, dan fungsi dan untuk kerja. Project. Di sini project merupakan urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, terkoneksi, dan memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasinya. Terus manajemen proses yaitu aktivitas, mendokumentasi, mengolah, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistemnya. Selanjutnya yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek yaitu ada 2, yaitu keterbatasan lingkup proyek. Yang pertama yaitu keterbatasan lingkup proyek, di dalam ada time, cost, dan quality. Sedangkan yang kedua itu phase proyek, itu ada persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sosialisasi. Selanjutnya dokumentasi, yaitu terdiri dari dokumen konsep project atau project concept dokumen, lalu dokumen kebutuhan proyek, ketiga dokumen persetujuan atau validasi, keempat dokumen lingkup proyek, kelima dokumen perencanaan proyek, dan dokumen sosialisasi. Proyek dianggap sukses jika penyebab kegagalan suatu proyek itu yaitu yang pertama kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas proyek tersebut. Lalu kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem, lalu pengembalian jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, dan masih banyak lagi kegagalan atau penyebab kegagalan suatu proyek ya. Kompetensi manajer yaitu
harus memiliki kesadaran berbisnis, orientasi rekam bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, dan masih banyak lagi. Selanjutnya fungsi-fungsi dan proses manajer. Jadi fungsinya yaitu ada sebagai scoping, planning, estimating, directing, organizing, scheduling, controlling, dan closing. Itu adalah fungsi dari manajemen project. Lalu peralatan dan teknik manajemen project yaitu ada PRED card, ada GET card. Ini merupakan contoh gambar untuk manajemen PRED card. Lalu ini desain untuk manajemen Gantt card, dan ini Microsoft Project untuk Gantt card. Ini Microsoft Project, bentuk Microsoft Project untuk PRED card. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.